Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Edi, ini kita ketemu lagi. Nah, kali ini di INLPS Talk Mas Edi, dan ini edisi Oke. perdana ya Mas Edi. Jadi edisi perdana kita bikin INLPS Talk. Rencananya sih seminggu sekali nih di edisi awal-awal bulan pertama ya. Dan untuk Widih, mantap. narasumber perdananya siapa lagi kalau bukan Mas Teddy Prasetya Yuliawan, foundernya langsung Indonesia NLP Society. Wah ini kalau dia sudah langsung pengen ngasih applause aja nih Mas Teddy. Kalau ada Mas Andre minta penonton bayaran ya buat tepuk tangan. Iya benar. Cuman laptopnya dia yang bisa kayak gitu. Ada sound card. Ada ininya, ada backsoundnya. Iya, Mas Teddy apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lumayan. Di tengah kesibukan, alhamdulillah menyempatkan diri ya Mas Teddy kan sebagai founder dan juga nulis buku The Art of Enjoying Life, terus nasihat diri, perjalanan membingkai makna. Wah, pokoknya jangankan buku-bukunya, omongan dan ucapan Mas Teddy itu quotable banget, Mas. Jadi hawanya tuh pengen megang pensil, pulpen, sama catatan kalau Mas Teddy ngomong. Ini aku udah siap-siap nih, Mas. Sudah bawa catatan buat menulis apa yang Mas Teddy sampaikan. Oke, lagi sibuk apa Mas Teddy? Ya biasalah kalau hari-hari gini kan ya kegiatan gue kan itu aja ya. Kegiatan gue tuh cuman kantor ya kan di Dunamis, terus di komunitas ya di NLPS gitu. Oh, udah jadi Terus board of advisory kalau di NLPS ya. iya udah nggak banyak ngurusin ininya organisasinya karena banyak yang lebih jago, lebih rapi. Sekarang paling ya sama lah kayak kayak dulu ya, mencoba memulai hal-hal baru, misalnya kayak support, nanti ada beberapa teman kita yang pengen bikin soal penelitian ya, riset NLP gitu misalnya. Nah itu aku ikutan juga di situ. Terus Nah, kemudian terus apa tuh? ada yang kuliah lagi nih kayaknya. Oh iya, kalau itu sih apa namanya, baru mulai lagi, Mm-mm. baru belum belum resmi sebenarnya, masih matrikulasi. Udah gitu nyebrangnya jauh ya Mas, dari psikologi kemana sekarang Mas? Wah, malu nih kalau cerita. Malunya karena di situ baru benar-benar baru mulai nih, khawatirnya nanti ditanyain macam-macam ya. Ya aku kuliah di STF dari Alkara, masih matrikulasi, jadi nunggu lulus matrikulasi dulu baru bisa masuk ke kuliah sebenarnya gitu. Tapi ya matrikulasinya sendiri udah lumayan lumayan bikin deg-degan. Tapi asik ya Mas, akhirnya kuliah lagi itu kan beda kan Iya benar. nuansanya, kuliah zaman Iya. dulu sama kuliah sekarang, lagi masih online kan. Iya, itu makanya ya moga-moga online terus lah ya, atau moga-moga ya kalaupun someday misalnya kampusnya udah masuk lagi, aku berharap sih si jurusan online itu tetap ada. Ya, eh, tapi Mas kan kalau dipikir-pikir tuh dari jarak dari terakhir kuliah sama sekarang kan Hmm, lumayan tuh. hmm, Boleh tahu dong sebelum kita ngobrol topik kita hari ini tentang INLPS ya. hmm. Itu akhirnya Mas Teddy memutuskan buat ya kuliah lagi sekarang deh mulainya gitu. Itu pasti ada kan pertimbangan-pertimbangan. Aku kepo nih pengen tahu. Ya, yang jelas istriku duluan kuliah tahun lalu ya. Istriku duluan kuliah, Hmm. dia ngambil magister manajemen. Eh, aku pengen kuliah udah agak lama, cuman selalu ragu-ragu mau Hmm. ngambil jurusan apa gitu ya. Eh, ya psikologi lagi misalnya, nggak pengen juga ya kan, nggak pengen lah psikologi lagi. Yang kedua mau ngambil manajemen misalnya juga ya, itu antara pengen nggak pengen gitu loh, jadi nggak mulai-mulai kan. Nah terus titiknya ya tahun lalu ya, jadi tahun lalu itu pas pandemi, eh, banyak banget kan nonton video YouTube itu, Hmm. terutama kuliah-kuliah umum ya, kuliah-kuliah umum dari dosen di Jakarta juga cukup banyak. Kemudian apa ya, kayaknya kajian filsafat tuh tahun lalu menjamur banget ya, banyak banget gitu. Sesuatu yang memang udah aku icip-icip dari mungkin 2017 sampai 18 ya.
karena buku-buku ini kan dicicil nih berapa buku, ada yang sanggup dibaca, ada yang belum sanggup dibaca gitu ya. terus akhirnya ada satu titik kayaknya wah filsafat ini ilmu bener-bener baru, yang kayaknya perlu guru gitu, nggak bisa belajar sendiri lah. Nah agak beda dengan misalnya tadi, ini bukannya pengen sombong, tapi maksudnya kalau aku baca buku psikologi ya, penemuan-penemuan baru, baca buku kira-kira nggak tersesat amat lah ya, bisa ngerti lah ya itu buku psikologi. Baca buku manajemen juga sebagian besar begitu ya, aku baca buku-buku manajemen karena memang kerjaanku di organisasi ya, itu juga masih bisa ngerti. Tapi begitu baca buku filsafat itu ada buku-buku yang nggak bisa dimengerti sama sekali. Mas Teddy aja nggak ngerti gimana aku ya. Duluan mana Mas Ya karena kan belajar itu? jauh banget. Duluan Apa? mana belajar NLP sama belajar buku-buku filsafat tuh duluan mana dulu senengnya? NLP. Nah, loh justru aku berminat filsafat karena pintunya dari NLP. Jadi Jadi awalnya NLP ini dulu. NLP ini ilmu pintu banyak hal, Mbak Maya ya. Aku Hmm. rasakan ya, ilmu yang jadi pintu belajar lagi psikologi misalnya ya. Justru gara mendalami NLP aku jadi mendalami lagi psikologi. Terus NLP juga pintu mendalami agama bahkan. Bener. Jadi gara-gara belajar NLP aku jadi pengen belajar lagi agama, meskipun ya tentu saja nggak yang sampai nyantri gitu. Tapi at least jadi pengen mengenal lebih dekat. Terus nah belajar NLP juga ya, akhirnya membuatku jadi ketemu sama filsafat gitu. Ya tadi menarik tuh Mas Teddy, belajar NLP itu justru kayak pintu pembuka buat kita pengen belajar banyak hal ya, bener. Kayak aku yang nggak ada background psikologi aja jadi tertarik juga ya kayaknya belajar itu, ternyata di NLP juga ada. Terus mengenal lebih dekat yang menciptakan cara berpikir kita tuh ternyata bisa kayak gini, ada yang maha menciptakannya gitu, luar biasa ternyata. Pikiran kita sampai segitunya ya gitu, bahkan sampai ke filsafat juga. Nah, apakah itu yang menjadi dasar Mas Teddy dulu sampai akhirnya belajar NLP kemana-mana gitu Mas Teddy, sebelum akhirnya bikin ini ya nanti NLPS? Loh, Kan mahal Mas, justru mahal NLP, Mas biasanya belajar NLP. oh enggak, jadi aku belajar NLP yang formalnya itu setelah ada NLPS. Jadi dulu jadi 2004 aku kena NLP lewat buku kan. Ada satu buku terjemahan gitu ya, di Social Agenda gitu. Nah, baca bukunya kayaknya ini ilmu bagus tapi kok susah dipahami kan, karena terjemahannya kurang bagus ya. Terus nggak berapa lama ada acara tuh di kampus ya, kakak kelas Mas Roni Rondirjo itu datang ngisi di kampus tentang NLP. Wah ini menarik nih ya kan. Tapi kan aku nggak punya duit buat bayar ya. Jadi acaranya tuh harganya 5.000 harganya. Nggak punya duit buat bayar itu. Nah beruntungnya acara itu yang ngadain kampus ya, fakultas, tetapi yang panitianya mahasiswa. Nah panitia itu ada di kelas, minta tolong untuk jemputin Mas Roni di bandara karena mereka punya mobil. Jadi ada mobil yang bisa dipinjem, tapi nggak ada yang bisa nyupir karena anak Jogja kan gitu kan. Aku bisa nyupir. Nah, jadi aku jemput Mas Roni, nganter dulu ke rumahnya, dia mandi segala macam gitu kan. Terus habis itu nganter ke ruang seminar. Terus panitianya bilang, Mas masuk aja. gitu. Akhirnya aku masuk. Iya masuk. Terus, nah terus itu sebenarnya cuma sehari kan, full day sehari. Tadinya berdua, pembicaranya harusnya berdua, tapi akhirnya Mas Roni yang akhirnya banyak namanya take over sesinya. Itu aku kenal dengan dunia training ya, dan aku pertama kalinya sama satu yang pesertanya itu 100-an kalau nggak salah itu ya. Engaging banget ya, padahal nggak pakai ice breaking. Wah, ratusan peserta tuh. 100 peserta, terus pikir ini sakti banget ini orang ya kan, ilmunya apa gitu kan. Terus semester berapa? pas dia nyebut NLP udah akhir-akhir ya 2024 ya, hampir lulus menjelang skripsi itu lah. Terus apa udah skripsi ya lupa. Nah terus dari situ ya akhirnya pengen belajar lagi. Terus ya cuman kan ya baru bisa lewat buku ya, buku-buku yang berhasil ditemukan di Indonesia masih sangat susah banget
Amazon juga belum kenal waktu itu ya. Terus bisa connect lagi sama Pak Roni itu tahun 2007 kalau nggak salah. 3 Ketemu tahun lagi. Jadi aku udah ya, lulus, 5, terus aku 3 tahun kemudian tuh. lulus, Oh. udah lulus, aku ketemu emailnya. Oh ada itu, ada Milisi Kogama ya. Ternyata kan dia foundernya tuh. Aku kontak, ngajakin ketemu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus jadi muncul lagi ya minat untuk belajar NLP dengan lebih serius. Ya tapi ya cuman bisa lewat baca-baca buku. Terus ternyata udah mulai tuh bisa ya download ebook tuh, ada tuh. Tapi nggak segampang sekarang sih waktu itu ya. Nah sampai satu titik aku pikir aku bikin ini ya, nemu buku ebook bagus banget ya NLP. Judulnya The User Manual for the Brain kalau nggak salah. Yang punyanya Michael Hall itu. Nah, terus aku pengen bikin summary dari buku itu. Summary-nya tak tulis di blog gitu. Aku bikin blog ID NLP Society. Terus pikir-pikir kayaknya bikin milis seru juga sini ya. Milis apa namanya? Trainers Club itu membernya ribuan tuh. Nah, ribuan terus itu bikin milis juga ternyata lumayan ya. Jadi kayak nggak nyampe berapa minggu tuh ininya membernya 200. Oh, langsung Iya. langsung 200 Iya. member. Iya, terus habis itu ya udah berlanjut lah bikin kopi darat ya, kenal sama Mas Samsul gitu. Barulah itu kemudian ya kehidupan agak membaik gitu, terus bisa ikut training. udah mulai kerja ya, Mas. Udah modalnya buat Udah, aku kerja 2005. Iya. Tapi kan ya belum cukup buat ikut training harga berapa juta gitu ya. Harga training NLP pertamaku ya, Pak Wiwoho itu, kelasnya Pak Wiwoho 2 hari. Harga trainingnya Pak Wiwoho itu sama dengan gajiku. Jadi ya nggak mungkin kan ikut di masa itu gitu. Tapi alhamdulillah ada jalan gitu. Akhirnya bisa ikut practitioner. Ikut Pak Wiwoho dulu ya. Pak Wiwoho aku sekitar 3 modul ikut tuh. Terus ikut practitioner 2 kali ya. NLP ada trainer dari India, Rena Jabran. Itu juga dimudahkan banget tuh. Karena panitianya Mas Abdul Aziz itu aku izinkan untuk promo di Milis gitu, terus aku dapat diskon dan cicilan gitu. Terus habis itu ikut practitioner juga begitu, ikut master practitioner gitu Jo. Jadi barulah setelah itu Mbak. Jadi lebih banyak aku belajarin sebenarnya otodidak ya secara teoretik ya. Nah itu tadi kan ketemu Mas Samsul Hatta juga di situ ya waktu itu. Itu kan belum ada NLPS-nya belum berdiri ya Mas Dia. Secara milis udah, Milis tapi nggak ada pengurus. Nah, pengurus itu kan baru ada di 2013. Pengurus yang rame ya. Iya. 2007 waktu milis itu ada sampai 2013 itu cuman ada aku, terus habis itu nambah Mas Samsul, terus nambah Andra. Belum ada kepengurusan segala macam yang macam-macam gitu. Paling ya pas event terus ada teman-teman yang suka ikut kumpul misalnya. Nah 2013 itu yang mulai ada agak rame bikin kepengurusan. Gitu. Iya. Terus Mas kan aku nih sebagai pengurus baru nih ngomong-ngomong pengurus kan. Ngomong-ngomong pengurus, sebagai pengurus baru nih sebenarnya aku dari dulu mau nanyain ini. Pernah sih ngebahas dikit tapi belum menanya sampai sedetail ini nih Mas. Mumpung orangnya langsung lagi diundang di NLPS Talk ya. Salah satu hal yang bikin aku akhirnya mantap nih mau jadi pengurus di NLPS itu adalah ketika aku baca visi dan misinya Mas Teddy. Nah ini tuh menggetarkan hati banget loh begitu baca visi dan misinya NLPS. Terutama di bagian ini sampai intinya ya sebenarnya tuh kita ada untuk membawa sebanyak-banyak mungkin manfaat ya buat orang dan tapi sebelum itu kita bukan berusaha buat orang lain tapi buat merubah diri kita sendiri dulu nih ya. Jadi aku izin bacain ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih emang misinya INLPS itu ya. Ini ada beberapa kayak ini nih. Kami ada untuk tidak pernah merasa sempurna, oleh karenanya gemar belajar. Nah, dengan menjaga adab yang baik. Wah, Masya Allah, ini kan jadi nggak yang, ini kebanyakan ya Mas, aku
sempat kenal beberapa orang yang udah antipati duluan sama orang yang belajar NLP karena katanya Hmm. kalau udah belajar NLP tuh berasa sok paling pinter katanya, sok paling gede. Sampai Nah, ada stigma kayak gitu, Mas. Jadi ketika dia tahu aku belajar NLP itu dia udah hati-hati loh belajar itu gitu. Ingat ya, semua ilmu itu kita bisa ambil baiknya dan buruknya. Katanya nggak ada satu bidang ilmu yang paling baik dibanding segalanya katanya gitu. Karena menurut ah, dia kalau yang udah belajar itu menganggap hmm, itu adalah ilmu yang paling bagus dari lainnya katanya gitu. Padahal nih setelah aku hmm, baca kalimat ini Mas, nah di situ aku kayak yang loh justru kita merasa tidak pernah merasa sempurna karena itu kita gemar hmm, belajar dan tetap menjaga adab. Nah, kalau yang ngerasa hmm, paling pintar kan berarti ya kurang menjaga adab dong gitu. Nah, itu baru poin satu. Terus balik lagi maju lagi ke misi selanjutnya. Kami ada untuk menjadi bagian dari perubahan yang terus-menerus ya demi demi bangsa juga. Nah, itu juga udah bikin hmm, waduh gitu. Terus kami ada untuk mendukung tiap insan menjadi yang terbaik dari dirinya. Nah, dan yang terakhir nih, hmm, yang paling aku suka banget Mas Teddy. Kami ada bukan untuk menunjuk orang lain untuk berubah, melainkan menunjuk diri sendiri untuk mengayunkan langkah. Waduh, kan kita kalau waktu belum kita, maksudnya aku ya Mas, sebelum belajar hmm, NLP tuh sempet overthinking ya dan baperan sama omongan orang, perilaku orang yang bikin gak hmm, nyaman gitu dan berharapnya tuh si orang itu berubah biar aku lebih bahagia. Ternyata belajar NLP itu justru eh, kita ngarepin orang lain berubah mah capek gitu. Tapi apa sih yang bisa kita perbaiki dari diri kita buat ngadepin perilaku orang tadi. Jadi bukan menuntut orang lain untuk berubah ternyata gitu. Itu gimana Mas dapet wangsitnya hmm. tuh dari mana visi misi seperti itu gitu. Iya eh, itu sebenarnya aku udah ngusulin juga ke temen-temen ya. Itu kalau seandainya mau direvisi atau di-upgrade silahkan ya karena itu kan dulu dibuat ya karena kayaknya perlu ada ya, kayaknya perlu ada, belum punya ya waktu itu. Jadi itu juga baru ada di 2013 ke sini, Mbak Maya. Jadi Hmm, awal mulanya belum ada dulu ya komunitas. Ya maksud zaman milis itu ya belum ada lah ya. Walaupun waktu zaman milis itu sudah mengadakan LB Conference ya 2010, 2011, 2012 aku rasa ya. Nah, ada kalau dilihat kalimatnya itu kayak ada integrasi beberapa pandangan. Jadi kalau Mbak Maya tadi bilang bahwa ada yang ngingetin nih belajar NLP merasa tahu sendiri, itu memang nyata. iya. Justru itu kenapa ditaruh di situ karena emang kenyataannya ada kondisi orang belajar NLP itu terus kemudian jadi merasa ngerti sendiri, benar sendiri. Hmm. Itu memang ada, kenyataannya memang ada. Makanya justru ya pengen pengen di apa ya di frame lah ya belajar di Hmm. Indonesia Bersatu itu kayak gimana. Jadi, nah kalau poin soal eh, tujuan dari komunitas ini adalah mengunleash ya, mengeluarkan potensi terbaik itu memang aku belajar sama Pak Michael Hall ya belajar formal 2013 maupun belajar informal lewat buku-bukunya dia dari 2007 yang sudah mencoba untuk menyambungkan ya Ya. ilmu NLP ini dengan ilmu psikologi yang melatar belakangnya yaitu psikologi humanis Maslow. Hmm. Jadi sebelum baca bahasannya Pak Michael itu ya NLP itu seperti sebuah ilmu yang out of nowhere ada aja gitu ya. Tapi Pak Michael Hall bilang bahwa nggak mungkin ya sebuah ilmu itu kan pasti ada lahirnya dari mana ya kalau dalam bahasa Ya, agama ada sanatnya pasti ada nggak penatnya. mungkin nggak mungkin nggak ada. Nah ternyata betul ternyata emang berasal dari spirit ide-ide dari psikologi humanistik yang Hmm. kemudian aku nah itu titik aku kemudian pengen belajar lagi psikologi. Jadi aku Hmm. mulai cari-cari Gitu. bukunya Maslow yang memang sebagian psikologi aku nggak pernah baca, cuman tahu ya aja. Nggak pernah baca, nah beli bukunya, tak cari, tak baca. Oh iya benar juga ya, ini align banget dan ini bisa menjadi landasan berpikir gitu sehingga ketemu lah. Oh berarti orang belajar NLP itu harusnya ujungnya adalah menjadi Hmm. orang yang lebih baik, yang terbaik yang dia bisa, yang kontribusinya baik buat organisasinya, buat keluarganya, buat masyarakatnya. Kayaknya itu ujungnya gitu ya, bukan bukan sertifikasinya misalnya gitu ya, bukan Iya. gelar-gelarnya, tetapi lebih ke situ. Itu yang poin Banyak soalnya dari Mas.
Yang Mm-mm. belajarnya pengen sertifikat tuh banyak banget nih Ada banyak sebagai banget. Ya. marketing nih aku diserang pertanyaan ini Iya, tuh nomor satu pertanyaan pertama malah Mbak ini ada sertifikasinya nggak? Diakui nggak? iya. Aduh. Ya itu. Jadi aku buka aja cerita ya. Saya tuh nggak punya sertifikasi trainer dari manapun ya. Sertifikat trainer belum ada. Ya mungkin someday punya, tapi sekarang belum ada dari manapun. Jadi yang mau belajar cari sertifikat dari saya gitu ya, mendingan cari yang lain ya karena karena nggak punya itu. Tapi nanti kita obrolin lah ya sertifikasi yang kita pikirkan seperti apa. Nah itu yang poin pertama ya, poin si apa tadi, tujuannya ya. Poin yang kedua kalau bicara soal adab yaitu, belajar NLP rupa-rupanya juga mengajakku untuk kemudian belajar mengenal agama ya. Ya sedikit-sedikit sih, tentu saja bukan terus belajar nyantri gitu, masih jauh sih dari itu. Tapi paling tidak, belajar NLP kan mengajarkan kita soal apa ya, kekuatan kata-kata ya, dan Ya benar. dan seluruh dasar-dasar di agama tuh diajarkan lewat kata-kata ya, lewat Quran, lewat hadis gitu. Nah itu yang kemudian, oh berarti ini powerful banget gitu kan. Berarti harusnya ada rahasia-rahasia di balik ajaran-ajaran agama yang perlu aku coba eksplorasi gitu ya. Di titik itu aku cocok banget misalnya ya, akhirnya belakangan nih cocok banget mengikuti kajian-kajian Ustadz Nu'man Ali Khan misalnya, yang memang banyak mengulik soal sisi kebahasaan ya dan rahasia-rahasianya itu. Buat kita ya, buatku yang orang NLP itu apa ya, treasure gitu ya. Bahasan dan angle-nya kayak gitu. Gitu. Jadi nah kemudian kayaknya itulah, jadi kita kita mulai coba rumusin ya aku nulisnya nggak lama itu, kayak sekali duduk kalau nggak salah kalimatnya itu. Tapi mikirnya sudah lama, cuman akhirnya menuliskan dalam sebuah ya satu dokumen itu ya, waktu sekali duduk itu 2013-an mungkin apa setelahnya ya, agak lupa persis. Vibrasinya nyampe ke aku yang membacanya kok Mas. Padahal itu udah tahun berapa ditulisnya kan, ternyata nyampe aku Iya, bacanya di 2020 berarti kemarin Mas. Dan itu juga jadi dasar sama program-program pembelajaran di NLPS ya. Karena kan iya. kita mau belajar pertama tuh untuk pintu perkenalannya kan belajar NLP online nih Mas Teddy. Mm-mm, Buat yang mm-mm, belum kenal NLP sama sekali nih kan kita sarankan ikut dulu mm-mm. belajar NLP online-nya. Nah nanti kalau udah belajar NLP online baru boleh lanjut ke Essential Life Course. Nah di sini nih aku kayaknya ini terjemahan dari tadi misi yang kami ada bukan untuk menunjuk orang lain untuk berubah, melainkan menunjuk diri sendiri dulu nih. Nah itu kan di modul Essential Life Course itu 2 modul ya Mas Teddy. Yang pertama Iya. personal excellence, baru yang kedua relationship excellence. Jadi Mm-mm. kita benahin diri kitanya dulu gitu, sebelum kita benahi hubungan sama orang lain, diri kitanya sendiri gimana nih, cara kita mengelola pikiran kita gimana, Mm-mm. ngelola state kita gimana, perasaan Mm-mm. kita, terus kata-kata yang kita ucapin gimana, udah Mm-mm. mendekati kita ke hasil yang mau kita capai apa belum. Nah, itu kan ke diri kita dulu ya journey-nya gitu Mas Yes. Teddy. Dan Iya. itu aku terkesan banget mengikuti learning journey di NLPS nih ya. Bersyukur banget bergabung di komunitas rasa keluarga. Kalau aku bilang ini bener-bener kayak keluarga beneran deh. Bahkan belum pernah ketemu sama sebagian besar member gitu, tapi udah kayak kenal lama gitu sama semua. Ini berarti ada perampungan buat materi-materinya juga ini ya Mas, mengacu ke situ juga ya. Kemana? Tadi dari berangkat dari visi misi NLPS dulu Oh kan. iya iya. Eh, iya, waktu 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 kita bikin NLP esensial itu, nah itu ini Mbak. Jadi dulu ada pemikiran ya, pengen bikin, kan teman-teman yang udah gabung NLPS tahu ada aktivitas namanya practice group kan. Nah itu, itulah sebenarnya justru aktivitas inti yang kita pengen miliki ya, yaitu belajar rutin gitu ya, belajar rutin kemudian mendalami secara mendalam lah, belajar macam-macam. Nah karena yang nggak mungkin NLP itu dipelajari lewat misalnya buku atau training saja.
kelas yang cuma 2-3 hari 2-3 ya hari Mas. sepanjang apapun nggak bisa lah ya kan. Kalau Iya, nggak percaya benar-benar. ya main ke rumahku, di sini ada satu rak buku khusus buat NLP ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu 5 baris soal NLP. Jadi ya mau dipelajari sampai sedalam apa kan gitu kan. Sepanjang Iya. apa gitu kan. Nah, sehingga harus pakai practice group. Nah, masalahnya adalah kita pernah nyoba beberapa model practice group, nggak jalan-jalan, jadi sering jalan sebentar hilang. Itu dari 2010 aku coba itu dulu. 2010 hilang gitu, 2014 hilang. Nah, baru ketemu model di 2016. Ternyata memang harus ada basicnya dulu. Jadi oke lah, berarti orang yang ikut kalau belum pernah belajar NLP harus ikut basicnya dulu. Nah, kita bikinlah kelas. Itu idenya Mas Andra tuh dulu namanya NLP esensial ya. 3 hari gitu kan. Lama-lama kok kurang. Kayaknya cuma 2 batch apa 3 batch gitu ya. Yang 3 hari itu kok kurang waktunya. Terus kita bikin ya udah 2 batch materinya. Nah, ketemu formulanya yang personal excellence sama relationship excellence itu terinspirasi dari dua ilmu ya. Pertama ya tentu saja Seven Habits ya. Aku kan belajar Seven Habits, terus kemudian yang kedua belajar dari Daniel Goleman itu yang Primal Leadership ya. Nah, itu idenya dari situ, frameworknya, kemudian kita isi ide itu dengan NLP gitu ya. Jadi kita nggak pakai sih, itu cuma idenya saja. Idenya dari Seven Habits, kemudian ya memang harus dari dalam keluar gitu ya. Nah, NLP-nya kita frame dengan seperti itu, sehingga harapan kita kan sebenarnya orang belajar NLP itu tadi ya jadi orang yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi karyawan lebih baik gitu ya. Ya kayaknya sih urusannya cuma 2 gitu ya. Satu urusan ngelola dirinya, yang kedua urusan ngelola orang lain. Gitu. Nah, mungkin ya berbarengan dengan masa-masa itulah si visi misi tadi mulai terkulminasi ya. Gitu. Jadi nah makanya yang kita pengen kampanyekan justru pembelajaran yang namanya practice group itu yang basisnya memang NLP Essential Life Course sekarang namanya ya. Itu yang kita pengen kampanyekan gitu. Bukan misalnya nih ya model-model belajar NLP yang biasanya pakai sertifikasi gitu ya. Kenapa? Karena itu kan sudah bicara pengen mengintervensi orang lain ya. Nah, sementara ini kita justru pengen bikin jauh lebih banyak orang nggak pengen jadi terapis sebenarnya di Indonesia ini, tapi jauh lebih banyak orang yang pengen jadi karyawan yang lebih baik, pengen jadi suami yang lebih baik, pengen jadi istri yang lebih baik. Nah, itu gimana NLP membantu hal itu. Nah, gitu. Ya, karena itu setelah belajar ya Mas, justru malah suamiku sendiri pun ngomong kayak gitu. Tadi mau jadi ngangkat itu ya. Alhamdulillah Jadi ya. alhamdulillah banget. Justru dia bilang semenjak belajar tuh katanya aku jadi beda katanya. Dulu kan Alhamdulillah. keran gitu, apa-apa overthinking. Nah, alhamdulillah sekarang udah diajarin cara ngelolanya gimana gitu. Jadi ternyata berdampak positif nih, dan itu juga yang bikin aku ingin juga banyak orang yang merasakan manfaatnya juga Mas Teddy. Makanya ketika tadi baru awal nanya langsung yang ditanya sertifikat sebenarnya agak-agak gemes-gemes gimana gitu. Karena ternyata bukan tujuan utamanya apa nih belajar ini gitu, kalau cuma untuk belajar sertifikat. Tapi itu dimaklumi sih Mbak Maya. Iya. Kenapa begitu? Ada sejarahnya ya. Kalau aku boleh cerita sedikit ya. Kenapa kok banyak orang akhirnya taunya NLP itu sertifikasi gitu. Ini nggak banyak yang bahas loh ini. Kalau mau dibahas, mau nggak tak bahas ini? Boleh dong. Mau Jadi ini ada pandangannya nih. Ini kalau kevalitannya ya tentu harus ada penelitian sejarah. Tapi kalau ada pandangan begini, dulu aku dapat dari Pak Roni. Kenapa umumnya ya modelnya itu practitioner, master practitioner. Singkat cerita adalah suka nggak suka kan NLP itu dulu diawali dari memodel para terapis ya, psikoterapis. Tapi para foundernya NLP sebenarnya tidak banyak yang psikoterapis betulan ya, punya license gitu. Padahal di Amerika kan ya ketat banget ya urusan begituan ya untuk praktek dan segala macam gitu ya. Sehingga meskipun mereka memodel para psikoterapis ya, dan meskipun mereka mengatakan bahwa NLP bisa dipakai buat macam-macam gitu, tapi kan kenyataannya di masa itu paling banyak dipakai buat terapi kan. Nah, ya dibuatlah ya model belajar yang tidak bicara soal terapi, bicara soal ya udah mempraktekkan NLP lah ya. Tapi ya karena dari awal mulanya berdirinya itu adalah memodel dari psikoterapi ya, maka memang ilmu-ilmu yang banyak di dalam NLP adalah ilmu-ilmu untuk menerapi orang.
gitu. Itu yang paling banyak, kenyataannya begitu ya. Kita nggak bisa pungkiri. NLP buat marketing itu baru muncul belakangan. NLP buat bisnis baru muncul belakangan. Di masa itu NLP itu ya buat terapi. Nah, cuman bedanya di masa itu sertifikasi NLP itu panjang banget ya. Practitioner itu ya basic itu 1 bulan. Sekarang masih ada itu di NLP University, Robert Dills itu ngadain sebulan. Cuman setahun. Master practitioner juga sebulan. Untuk jadi trainer sebulan lagi ya. Itu Robert Dills masih setia dengan model itu ya. Jadi kalau beneran mau nyari sertifikasi NLP yang jadi practitioner, saran saya ke NLP University di sana, gitu kan? Iya bener. Itu serius beneran. Nah, tapi kan mungkin ya secara bisnis kan susah ya jual training sebulan gitu kan susah. Akhirnya dipotong-potong lah, ada yang cuma 2 minggu, ya, ada yang cuma seminggu, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari, Ada yang 2 lama-lama hari, cuma Mas. sehari. Ada yang 2 hari. Gitu. Jadi tapi tetap pakai nama practitioner gitu. Jadi ya tentu saja kurikulumnya berbeda dengan yang sebulan itu, ya nggak mungkin sama kan. Jadi ya seperti itu sejarahnya ya. Nah, kalau ENLPS menyadari bahwa nggak mungkin kita mengadakan yang sepanjang itu ya. Kita juga nggak menguasai kan sedalam itu. Dan di era sekarang NLP sudah lebih banyak mungkin manfaatnya bukan buat terapis tapi buat masyarakat awam. Jadi yuk kita pilihin aja yuk gitu ya materi-materi yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Nanti kalau masyarakat ini yang sudah ikut belajar ini pengen mendalami, pengen jadi terapis, pengen jadi coach ya sekarang sudah ngetren ke situ ya, pengen jadi coach ya itulah yang akan kita sertifikasi. Ya karena dalam pandangan kami sertifikasi ya harus beneran sertifikasi. Artinya ada proses belajarnya, ada ujiannya, ada nggak lulus. Tapi yang nggak lulus ya bisa mengulang sampai lulus, ya kan? Kan kayak di kampus aja kan, kita kasih ijazah itu kan nggak mungkin lulus, kan gitu ya. Yang nggak lulus ya harus mengulang, nanti bisa lulus harus mengulang gitu sampai kompeten. Nah gitu kira-kira sih. Oh, jadi itu yang bikin apa ya nuansa belajar NLP di NLPS berbeda dengan belajar di tempat lain. Kalau di NLPS tadi udah ada disesuaikan dengan yang paling dibutuhkan masyarakat kita juga ya Mas Teddy ya. Iya. Itu yang kita pengen. Jadi justru kita pengen NLP itu lebih dikenal masyarakat awam, bisa membantu kehidupannya sehari-hari. Makanya ya justru bukan yang diadakan di awal bukan sertifikasi. Kita punya sertifikasi tetapi itu nanti ya setelah memang orang-orangnya serius banget pengen belajar dan pengen menjadi kompeten. Tapi yang pengen kita sebarin sebanyak mungkin itu ya apalagi selama pandemi ini muncul belajar NLP online yang betul-betul lewat online belajarnya murah banget gitu harganya itu. Iya, karena memang itu niatnya sebanyak mungkin orang tuh teredukasi dengan NLP untuk kehidupannya sendiri. 21 gitu, hari pembelajaran loh Mas, itu seharga training yang kalau kelas cuman sehari 2 hari tuh biasanya buat sehari 2 hari kelas lah itu. Ini kita 21 hari dan materinya bisa diulang berkali-kali gitu. Nah, iya betul. Ya, jadi emang karena balik lagi ke visi misi tadi kan tujuannya memang ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari belajar NLP buat ke kehidupan pribadi juga dan itu alhamdulillah aku juga ngerasain banget Mas Teddy apa namanya belajar di sini tuh gimana ya kayak kita diajak menyelami perjalanan ke dalam diri kita tuh lebih dalam gitu apalagi dengan Mas Teddy sering sharing deep learning yang kayak gitu kan nah itu beda sama banyak juga yang ikutan BNO pun nggak dapat apa-apa karena ya tadi nggak deep learning udah mah videonya dikasih kan terus kalau belum tentu juga ditonton gitu ya iya benar udah selesai kelasnya ikut PG juga nggak pernah ya nggak dapat apa-apa dong berarti kan iya jadi makanya menarik ya di BNO itu materi pertama ya pas kita briefing itu yang pembukaan itu adalah pengenalan apa itu NLP dan juga ada belajar. Iya. Karena di zaman sekarang itu orang sebenarnya nggak ada kesulitan belajar NLP atau ilmu lain ya, tapi kita fokus saja NLP. Nggak ada kesulitan. Mau apa sih? Mau sertifikasi online? Ada loh. Ada kalau mau. Sekarang dulu zamanku belum ada. Online itu yang benar cuma belajar lewat handphone ada. Mau baca bukunya gampang banget ya. Mau beli buku fisik ada ya. At least buku bahasa Inggris pun sekarang pakai Amazon udah gampang banget ya.
didapat dulu waktu itu susah banget ya. Mau pakai model nyari bajakan juga gampang banget sekarang sebenarnya. Jadi isunya kan bukan di akses ya, akses kepada knowledge NLP-nya. Isunya adalah apakah kita belajar, kemudian yang kita pelajari itu dicoba dipraktekkan sampai bisa gitu. Nah itu yang nggak mungkin hanya lewat kelas ya. Kan kelas yang hari nggak mungkin. Itu harus lewat proses yang continue, yang aku suka mengumpamakan ya dengan orang-orang yang belajar bela diri ya kan. Buku karate, panduan karate itu gampang banget dibeli di Gramedia ya kan. Tapi kan nggak bisa bikin kita sabuk hitam. Yang bisa bikin kita sabuk hitam adalah iya. Aku punya bukunya itu tebel loh 2 buku ya. Nah, bisa bikin sabuk hitam, bisa bikin sabuk hitam ada daftar ikut itu latihan tiap minggu. Tiap minggu pun yang latihan yang apa stylenya lah ya. Di rumah harus latihan sendiri kan. Iya. Gitu. Nanti ada ujiannya gitu kan. Nah, barulah diikutilah ujian itu sampai sabuk hitam gitu kan baru. Tapi emang apa namanya tadi mesti dibilang bukan cuma dibaca doang, emang harus dipraktekin tuh. Aku ingat banget Mas tadi pernah bilang berkah ilmu itu kan ada di amal gitu. Ya percuma kita numpuk-numpuk ilmu terus nggak kita pakai, nggak kita amalin ilmunya gitu. Yes. Nah itu, dan ujiannya itu ya banyak. Ketika belajar tuh bukan terus berarti langsung jago NLP ya, belum tentu. Coba bikin keseharian dulu aja belum tentu lo lulus gitu ujian ke diri sendiri. Makanya karena NLP-nya bisa dipelajari dari mana aja ya. Basically semua materi di kelas kita tuh sekarang di YouTube ada semua ya. Maka kelas yang kita desain itu kan kelas yang modelnya learning journey ya. Jadi di BNO itu kan materi ya pertama setelah pembukaan adalah ayo pengen pakai ilmu ini buat mengubah apa perilaku dalam diri kita. Terus dicoba kan dari materi ke materi dibedah sampai yang 21 hari. Pas ikut ILC juga sama kan? Hari pertama itu yuk langsung ditanya goalsnya apa yang mau dicapai. Gitu. Nah nanti pas ikut coaching juga sama kan. Kalau ikut coaching itu kita akan berlatih sebagai coach, tapi kita juga akan menjadi coachee bagi teman kita kan. Nah itu kan dua-duanya, dan itu harus kasus real, sehingga saya harus nyari apa ya yang pengen Maya nih mau jadi latihan coaching, jadi coachnya aku, temennya jadi mau jadi coachingnya, aku harus nyari beneran. Aku pengen bangun habit apa, yuk coba di coaching, nggak boleh ngarang-ngarang gitu. Nah itu bayangin ya sepanjang perjalanan nanti lah insya Allah 6 bulan ya latihan sama temen, dan aku selalu bawa kasus-kasus real kan, lama-lama bersih. Iya ya. Yang kotor-kotor kan jadi bersih, yang bengkok lurus. Iya, buat apa namanya, kalau yang belum nyimak obrolan kita sebelumnya juga ada ya, kalau ini di YouTube-nya Mas Teddy ya kemarin tentang navigate emotion tuh juga ada tuh, jangan-jangan masih ada residu emosi masa lalu yang ternyata berdampak ke apa yang kita lakukan sekarang. Kok kayak terhambat gitu, mau memaksimalkan potensi tuh kok kayak nggak bisa maksimal tuh, kenapa? Ternyata ada sesuatu, dan itu ketahuan lewat proses coaching juga bisa ya kalau bener prosesnya dijalanin. Makanya di kelas coaching itu makanya kita beneran pengen bangun kompetensi. Jadi ada itu kelas yang apa ya, panjang banget lah prosesnya. Jadi yang ngajar 4, sekarang 6 lah ya. Kemudian setiap hari itu ada latihan jadi coach, jadi coachee. Lalu ada observer, ada mentornya. Mentornya itu pengajar plus alumni yang sudah jadi mentor atau yang sedang jadi mentor. Udah lulus duluan. Kenapa? Karena si coach yang baru belajar ini tiba-tiba bingung gitu ya. Kan kasihan tuh coachnya kan, masa dianggurin kan bingung. Nah, nanti mentornya harus bisa bantu supaya selesai itu sesinya. Makanya harus yang sudah lulus gitu. Jadi orang-orang yang jadi mentor juga senang banget dia bisa jadi mentor karena bisa berlatih lagi ya, bisa bantu orang berlatih lagi. Karena dia harus pay attention banget, gak bisa ngasal gitu. Nah itulah yang nanti kita sebut memang itu sertifikasi ya. Bukan sertifikasi kehadiran datang di kelas ya terus selesai kan, apalagi ngantuk-ngantuk ya kan. Sertifikasi adalah sesuatu yang merupakan uji dari kompetensi yang nyata gitu. Nah ini baru itu namanya kualifikasi. Nah
tahapannya tadi dari pengenalan dulu ya, di belajar NLP online, terus Ya. lanjut ke Essential Life Course tadi yang dulu Mm-mm. NLP Essential, baru kita lanjut kalau mau sertifikasi coachnya itu ke Iya. NLP Coach ya. Dan ada 8 kompetensi ya Mas Dedi ya, yang bakal bener-bener kita perdalam dulu nih secara ada materi, tapi habis itu juga langsung ada latihan langsung tuh ya, tiap belajar Terus, sih. terus. Nah ini lucunya ya. Nanti kalau teman-teman someday ya perjalannya sampai coaching, materinya itu cuma materi ELC, nggak Oke. ada materi baru. Tetapi yang berat itu kan kita menjadikan sesuatu yang cuman pengetahuan jadi kemampuan, itu yang berat. Termasuk teknik Mas, teknik-teknik yang dipakai gitu ya Iya, di coaching. gitu kan. Jadi yang itu yang berat ya, benar-benar mampu, kompeten, capable. Banyak yang ngikut NLP coaching itu bukan pengen jadi profesional coach, pengen punya duit dari situ, bekerja sebagai, banyak yang nggak pengen kayak gitu. Tapi ternyata mereka pengen belajar jadi komunikator yang lebih baik aja. Nah, jadi pengen belajar untuk bisa lebih baik dalam membangun hubungan, lebih tajam, lebih empatik, gitu ya. Jadi kayak gitu-gitulah. Nah, yang nggak mau sampai ke jalur itu karena effortnya lumayan ya. Ya ada banyak pilihan ya. Di NLPS kan kita membuka ya kesempatan buat teman-teman alumni itu mengembangkan. Makanya mulai ada tuh sharing-sharing kan tentang praktek di parenting, ya praktek di bisnis, ya praktek Keuangan. di leadership. Nah itu juga yang pengen diperbanyak, Mbak Maya kan, pengen berbanyak. Jadi nggak harus semua orang tuh certified semua, nggak harus ya kan. Tapi apa namanya, yang pengennya mendalami bidang tertentu ya difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan sharing session, LP Talks dan segala macamnya kan. Nanti kadang-kadang dipresentasiin di conference gitu kan, tujuannya kan itu sebenarnya. Dan mulai ada misalnya nih mulai ada inisiatif tahun ini untuk riset ya, penelitian terkait dengan NLP gitu ya. Coaching untuk membantu mahasiswa supaya lebih cepat lulus. Nah, nanti ada idenya. Wah, menarik nih Mas. Iya, mau di riset nih, mau diteliti gitu. Mahasiswa nanti jadi gimana caranya biar makin cepat lulus gitu ya. Nah, Diselidiki dulu dari mananya gitu. nih, hambatannya ada di level apa. Wah, Ya, keren-keren. yoi. Bahkan sampai banyak jadi pada suka nulis loh Mas semenjak belajar ini. Kan di komunitas kita juga udah banyak nih yang menulis Iya, emak-emak belajar NLP. Wah, iya ternyata betul. keren kan, emak-emak aja belajar NLP loh. Ternyata kepake banget buat ngadepin seharian, ngadepin anak, ngadepin suami. Hmm. Itu luar biasa, bisa penerapannya masih kayak mau diterapkan kemana sesuai bidangnya masing-masing, bisa nggak harus ke coaching Ya, tadi ya misalkan. iya benar. Jadi ini menarik sih. Jadi nggak harus ke coaching, nggak harus certified gitu ya. Terapkan ke sehari-hari lalu kita coba menemukan sesuatu. Tapi di sisi lain, ya tadi banyak yang belajar sampai coaching bukan karena pengen jadi certified coach, tapi karena proses itu sendiri. Yang jelas gini, Mbak Maya ya, teman-teman kita yang udah lulus itu merasa bahwa proses belajarnya itu sendiri menumbuhkan saya. Satu, saya kan jadi coach. Kan saya bawa kasus-kasus dibenerin, diberesin gitu ya. Yang kedua, saya jadi coach. Saya berlatih mengalami bahwa skill saya yang dulu itu jelek banget, 6 bulan kemudian ternyata sudah lancar. Itu mengubah orang loh. Orang jadi tahu bahwa oh iya ya, memang perlu waktu ya perubahan itu ya gitu ya. Oh iya ya, ternyata bisa loh saya berubah gitu. Oh iya ya, ada satu alumni kita yang pas belajar coaching itu, ibu-ibu ya, dia latihan sama suaminya kan, sama suaminya. Waktu itu baru belajar soal apa, establishing dialogue namanya. Jadi mendengar secara empatik segala macam gitu ya. Latihan sama suaminya, terus suaminya bilang begini, kamu bisa nggak lebih sering kayak yang tadi ini? jadi jadi skill skillnya itu skillnya itu ternyata ya bermanfaat gitu buat kehidupan Nggak lebih rumah sering kayak tangganya. yang tadi. Gitu. Gitu. Itu mungkin takjub kayaknya suaminya Mas pas dipraktikkan langsung.
Jadi Iya, berharap benar. lebih sering kayak gitu. Iya. Dan sekarang dua-duanya udah certified. Ya meskipun nggak tadi bukan karena pengen jadi profesional coach kerjaan sehari-hari coaching enggak, tapi mereka merasakan ya itu bermanfaat buat kehidupannya, buat buat harmoni dengan anak-anaknya gitu ya. Nah, itu yang kita cita-citakan. Iya tuh salah satu skill yang pengen banget aku pelajarin tuh. Kan kalau di listening itu kan penting banget ya Mas Teddy. Ya kan tadi kan boleh nggak kamu kayak tadi ngedengerin itu sering-sering kayak tadi gitu. Iya kadang nggak sadar juga kalau ternyata kita mendengarkannya tuh belum belum yang menyimak gitu. Jadi baru sebatas ngedengerin doang sambil lewat. Ternyata tuh beda loh rasanya ketika kita ngobrol sama orang, kita bener-bener didengerin sama sambil lewat bang tuh ya itu kan efeknya terasa gitu. Aku ada pengalaman waktu habis 7 days, bukan ya sebelum 7 days yang pertama kali aku ikut INLPS sharing tuh ulang tahun INLPS tahun lalu. Nah kan langsung ada untuk free coaching dapat sama Mbak Dona nih dari Oh INLPS. iya, dari Lampung ya. Iya, aku langsung merasakan, oh iya kok bisa ya. Ini kenapa aku jatuh cinta sama coaching awalnya dari situ Mas Teddy. Jadi pas di coaching itu ternyata ada proses di mana aku sendiri selama ini nggak sadar bahwa ternyata akar masalahnya itu ya gitu. Dan kaget ketika proses coachingnya itu selesai gitu sampai di pertanyaan yang membuat aku berpikir gitu. Dari satu pertanyaan aja itu bisa langsung membuat aku gitu. Ternyata gitu. Jadi ini sebenarnya tentang apa sih Mai gitu. Aku bertanya gitu sendiri ke diri aku ternyata bukan tentang tapi ada sesuatu nih di dalam yang selama ini aku nggak sadar. Nah, kok bisa ya? Aku tuh langsung penasaran Mas. Ini tadi pertanyaan yang mana ya? Bikin aku langsung gitu. Kok ya langsung tiba-tiba oh iya ya, tiba-tiba kayak aha momen gitu. Oh iya ya. Nah, situ kan ketika aku akhirnya menyadari akar masalahnya ternyata itu, akhirnya kan diajak untuk berpikir lagi di lebih dalam. Apa kira-kira yang bisa aku lakukan supaya aku bisa mengatasi itu. Dan itu kita nggak disuapin, nggak yang dikasih jawabannya sama coachnya gitu Mas Teddy. Itu yang pertama kali bikin aku, wah ini ilmu apa sih bisa kayak gini gitu yang membuat aku yang masih gitu. Oh bisa, dia tidak mengarahkan. Kan kebanyakan orang nggak senang kan dinasehatin, suruh-suruh, dikasih tahu harusnya apa gitu. Dan menurut aku coaching ini efektif banget ya buat kita akhirnya menemukan solusi dari diri sendiri gitu ya. Dengan mancing pertanyaan tadi itu nanti dipelajarin ya Mas di coaching ya. Iya, iya. Bukan cuma dipelajari ya, dilatih kan sampai bisa. Makanya ada mentornya segala macamnya. Dan nggak ada shortcut ya untuk menguasai itu ya. Ada shortcut. Jadi latihan kalau dulu kan kelasnya 6 hari ya. Sekarang karena pandemi ya dan kita nggak bisa offline, kita desain ulang ya sehingga prosesnya jadi 6 bulan tapi belajar cuma seminggu sekali setengah hari kan gitu. Jadi itu dibongkar lah, didesain ulang ya, belajar dari yang kemarin-kemarin gimana caranya supaya orang belajar dikit-dikit dilatih dan seterusnya sehingga 6 bulan itu moga-moga sih lulus semua nanti gitu ya. Amin. Tapi poinnya lebih kepada setelah ikut kelas itu orang harus berlatih 30 sesi minimal ya. Itu formula yang kita dapati ya so far gitu, 30 sesi. Kurang dari itu sih nggak banyak yang kompeten ya, tapi minimal segitu, bahkan mungkin kadang-kadang perlu lebih latihan sendiri ya dengan teman atau dengan klien yang cari sendiri 30 sesi. Nah, kemudian nanti baru ikut ujian. Tapi sepanjang proses itu ya ada mentoring tadi kan dengan alumni-alumni yang sudah gitu kan. Kemudian ujian pun sebenarnya proses mentoring. Kalau belum lulus ya diulang lagi, di mentoring lagi gitu ya, berlatih lagi gitu ya, sampai kemudian akhirnya kompeten gitu. Dan itu nggak ada shortcutnya, jadi memang kayak gitulah prosesnya. Jadi sayang banget kalau misalkan kita sampai melewatkan satu pertemuan buat materinya Mas Teddy, karena kan tadi benar-benar kompetensinya itu dibahas detail di jadwal materi tadi ya, karena kan ini udah banyak yang tanya Mas, gimana nih nanti ada rekamannya enggak, terus kalau misalkan nggak datang gimana. Nah sebetulnya sayang banget kitanya yang rugi kalau nggak mengikuti prosesnya gitu, karena nanti kan ada latihannya juga gitu. Ya meskipun ada batasnya sih Mas, ada maksimal kehadiran tuh berapa ya, cuman lebih ke
ya sebaiknya kita usahain buat hadir 100% karena Mm-mm. learning journey-nya justru di situ gitu. Kalau nggak ngerasain Yes, yes, prosesnya sayang banget gitu. Nah, yes. Mas Teddy, menurut Mas Teddy nih, Mm-mm. tadi kan pilihan itu sebenarnya memang kalau ada Mm. yang merasa itu berat, terus nggak kepingin ikut ke situ juga nggak masalah. Tapi kalau aku tadi udah nyampein apa alasan aku tertarik banget dengan ilmu coaching pertama kali Mm. tuh sampai akhirnya memberanikan diri meskipun kayaknya kok ngeri banget ya ujian untuk ikut belajar. Nah, kalau dari Mas Teddy ada pesan nggak buat kita yang mau akhirnya ya tadi memberanikan diri untuk ikut proses belajar coachingnya itu gitu. Punya pesan apa nih Mas Teddy? Itu akan membuka sebagai diri kita sih. Hmm. Syaratnya kan buat terus tuh cuman apa ya, satu ya, tekun latihan aja sih. Ini Hmm. bukan rocket science kok, ini ilmu yang bisa dikuasai banyak orang kok. Bukan bakat-bakatan gitu ya. Ada alumni kita yang di akhir ya, di ujung beliau ini lulus bagus skillnya, smooth banget gitu ya. Padahal asli orangnya itu enggak kayak gitu ya. Jadi dia betul-betul melatih diri supaya mencapai standar itu, kemudian apa namanya, mencatat kalau ada feedback segala dia diperbaiki, itu bagus. Jadi ini bukan soal bakat-bakatan. Jadi hanya ketekunan aja yang bisa meluluskan kita. Nah, tapi nanti di situ kita akan lihat tuh. Ternyata saya tuh misalnya ya, oh suka anggot-anggotan gitu ya. Ternyata saya suka gampang putus asa ya. Ternyata saya suka Kepedean. atau kepedean sebalikannya Oh, gitu kebalikannya kan. juga Nah, bisa. itu kita akan sedikit terbuka ya bagian-bagian dari diri kita itu. Ya nggak apa-apa karena proses mentoring segala macam itu akan menyempurnakan skillnya dan akhirnya memperbaiki diri kita juga. Soalnya pas kita nanti jadi coach dan mendampingi ya coach kita, klien kita, itulah proses yang akan terjadi pada mereka. Mereka itu kan kontrak sama kita coaching ya pengen improving dirinya kan. Itu pasti bertahap, pasti perlu waktu, pasti nggak ujuk-ujuk, pasti ada putus asanya, pasti ada nggak sabarannya. Nah, Iya. kita sebagai pendampingnya itu kok bisa mendampingi, bisa sabar, bisa tekun, bisa tegas kadang-kadang itu ya karena kita sudah melalui sendiri proses itu. Jadi proses jadi coachnya itu sendiri udah Lagi. latihan untuk nanti persiapan mendampingi. Karena pas latihan pun kita ada posisi jadi coachingnya juga kan nggak Iya, benar. Kita bener sendiri ngalamin gitu. ngalamin. Termasuk ketika coachingnya bingung apa ya, ditanya bingung. Iya, itu ada caranya Jadi supaya belum belajar coaching nih Mas, cuman aku membayangkan gitu kemarin waktu aku jadi coaching kan dijawab aja gitu. Aku tiba-tiba ada lintasan pikiran gimana ya kalau misalkan nanti aku belajar nih. Terus si coachingnya ini ditanya, aku mengajukan pertanyaan dan dia benar-benar blank nggak ada jawaban gitu. Apa ya Mbak? Gimana ya? Menurut Mbak gimana? Nah itu ternyata dipelajari nanti ya maksudnya. oh ya tentu saja ya, dan itu ada caranya ya, dan bukan soal pertanyaan A buat jawaban B, bukan gitu nanti cara kerjanya. Coaching itu keseluruhan proses dari mulai kita kenalan sampai kita mengakhiri kontrak. Jadi panjang lah gitu ya. Jadi panjang prosesnya. Memang tidak sesederhana. Oh, coaching itu soal pakai pertanyaan. Ada powerful questioning. Oh, kalau saya tanya ini dia pasti akan tercerahkan. Bukan begitu, Ferguson ya. jadi jadi pasti ada poin-poin yang bahkan sangat halus ya. Salah nada aja bisa nggak dapat ya. Salah ekspresi bisa nggak dapat. Juga Mas, salah tatapan bisa nggak dapat. Iya, beda kata nggak dapet ya, beda kata nanyanya nggak dapet. Jadi sedikit sharing nih Mas, ketika aku ikut belajar ada program dengan free coaching juga nih. Nah, di luar NLPS ya nggak usah disebut lah ya. Nah, terus aku udah habis di coaching sama Mbak Dona waktu itu. Nah, tiba-tiba ketika aku menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya ekspresinya ya begitulah lah ya. Yang tadi aku bilang beda ekspresi aja. Jadi aku males untuk ceritakan apa yang sebetulnya aku rasakan ketika dikasih tanggapan kayak gitu. Itu
experience-nya beda banget ketika aku dulu ngerasain di coaching sama Mbak Dona itu benar-benar membuat aku tuh kayak pengen mengeluarkan semuanya gitu. Oh ternyata bahkan Ya, sebatas tatapan mata aja bisa berpengaruh ke kita si coachingnya loh. Ketika saya merasa dia iya, judging gitu. Ya, iya, tatapan mata judging kan kerasa sama kitanya gitu. Cuman begitu. iya, Tapi ketika orang benar-benar disimak itu kan kayak nyaman gitu untuk menceritakan hmm, deep structure-nya apa yang di dalam iya. pikiran kita yang terdalam gitu. Karena selama ini Itu- orang yang di luar aja kan, yang di permukaan kan. Iya, itu ada kompetensinya, Mbak Oh. Amaya. Namanya relationship building, nama kompetensinya. Definisi kompetensi itu adalah kemampuan untuk connect, terhubung dengan klien, sehingga klien mau terus berbicara. Memang Oh, itu oke. definisinya. Pantesan. Berarti ini yang di awal tadi kan pengen terus bicara, begitu nggak connect, jadi males ceritanya juga ya. Iya, iya, iya. Emang itu Jadi kompetensinya, emang males. definisinya emang itu. Ending kenapa dia tatapannya judging, karena ternyata dia pernah mengalami apa yang aku ceritakan dan dia sudah udah Oh, rilis dari situ. Jadi ketika aku ceritain lagi, ya begitulah. Oh, jadi kalau aku penasaran menggali dia lebih lanjut kan. Oh, ternyata ada pengalaman itu gitu. Nah, itu juga yes. mesti itu ya nanti kalau itu belajar ya Mas, gimana Iya. asosiasi, disasosiasi ya. Mm, mm. No judgment. Yang jelas misalnya ya tadi ya coaching itu salah satunya pertanyaan ya kan, terus orang pengen belajar coaching terus beli itu, ada tuh bukunya Mbak, kumpulan 100 pertanyaan coaching yang sangat powerful ya, itu ternyata tidak banyak bermanfaat sih. Ternyata, Latihan ya Mas. karena sebenarnya pertanyaan itu dirumuskan dari jawaban coach ya. Jadi bukan dipilih ya, bukan ada 100 dipilih, itu bukan, tapi dirumuskan dari jawaban coach sebenarnya. Itu cara kerja yang sebenarnya. Tapi bukan ya, baca buku begitu tentu saja kaya ya wawasan kita, Perkaya. tapi nggak terlalu banyak manfaat terus kan ini pasti kena, itu nggak begitu kerjanya. Oke, Mas Teddy ini nggak kerasa udah hampir sejam nih kita ngobrol dan Yes. sebenarnya belum belum puas sih kalau ngebahas tentang coaching tadi ya. Karena banyak nih teman-teman yang mempertanyakan gimana caranya kalau mau ikut NLP coach di NLPS. Nah, tadi learning journey-nya kan udah lewat belajar NLP online dulu, Yes. kemudian ikut Essential Life Course atau ELC, ada 2 modul tuh, ada Personal Excellence dan Relationship Excellence. Nah, baru deh lanjut ke NLP Coach. Nah, kalau yang belum di NLPS juga bisa lewat kelas practitioner yang minimal 5 hari ya kalau Ya. dia offline. 5 hari atau kalau online minimal 40 jam Ya. learningnya. Nah, itu baru boleh ikut NLP Coach di NLPS. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran banget ingin tahu lebih lanjut tentang NLP Coach, jangan khawatir, hari Rabu ya. 2 hari lagi ya Mas Teddy, besok lusa tanggal 29. Nah, itu kita ada bahas tentang NLP Coach lebih dalam. Nah, nanti ikuti terus Instagram Indonesia NLP Society, infonya akan kita bahas di Instagram ya. Yang jelas Rabu malam jam 19.30 bersama Coach Teddy. Insya Allah. Insya Allah Mas Teddy yang akan sharing. Kayaknya mungkin ada yang belum terjawab di sini. Terima kasih banget Mas Teddy waktunya. Ada Sama-sama Mbak Mas Maya. Teddy buat obrolan kita hari ini. Sorry gimana? Ada closing statement nggak nih Mas Teddy? Oke. Kayaknya sialku agak kurang stabil kayak tadi Iya ya. bener, dari tadi agak-agak putus nyambung gitu. Ya, pesan buat teman-teman yang berminat belajar NLP ya, itu pilihannya banyak sebenarnya di dunia ataupun di Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia NLP Society itu tuh pengen menghadirkan satu pengalaman belajar bareng NLP yang berkelanjutan sih, intinya itu. Gitu. Jadi kalau berminat belajar di sini ya idenya memang belajar berkelanjutan, belajar jangka panjang, belajar sedikit-sedikit dan belajar mendalam. Gitu. Jadi ikut belajar NLP online misalnya, ya diikuti dengan serius supaya dapat manfaatnya. Setelah itu ikut practice group, ya kan. Kalau mau ikut kelasnya lagi lanjutannya boleh LC, tapi juga ikut practice group. Jadi percakapan NLP itu akan memperkaya kita dan membuka ya diri kita ya. Dan akhirnya kemudian kita akan bisa mendapatkan manfaat gitu. Jadi sepertinya begitu ya. Ini yang kita yakini. Sehingga NLP itu bukan menjadi kumpulan ya pengetahuan, kumpulan sertifikat, tetapi menjadi sesuatu yang bisa
Ya ukuran sederhananya itulah. Ya ukuran sederhananya adalah kalau kita jadi suami istri yang lebih baik, kita jadi anak yang lebih baik, kita jadi menantu yang lebih baik, kita jadi karyawan lebih baik gitu kan. Itu yang ukuran paling sederhana, paling terdekat yang kita pengen capai. Oke, terima kasih banget Mas Dedi. Bener sih, kalau dari yang aku pribadi alamin tuh justru ikut practice group itu mengikat Hmm. pemahaman justru. Oh itu Hmm. kalau nanti dipraktekin dia lebih dalam gitu. Makanya Ya, dan itu gratis buat kalau kita udah jadi member NLPS bisa ikut gratis iya, 2 minggu sekali di hari Rabu atau 2 minggu sekali di hari Jumat. Ya, jadi yes. buat sahabat pembelajar yang ingin belajar lebih lanjut, nah Hmm. gerbang masuknya awalnya lewat kelas belajar NLP online. Nah, nanti kalau udah Ya, ikut pleno boleh tuh ikut PG kita setiap 2 minggu sekali. Terima yes. kasih Mas Teddy, luar biasa Sama-sama Mbak Maya. diskusinya. Barakallah, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di NLPS Talk. Saksikan nanti minggu depan akan ada pembahasan lebih lanjut. Kalau hari ini dengan Wah, foundernya, rencananya kita akan undang co-foundernya juga. Tapi belum aku mantap. hubungi ya. Nah, nanti ditunggu aja tayangan berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Teddy.